dari tahun 94 sampai sekarang. Memang saya yang pertama tahun 94. Ya, keyakinan kita itu tetap mengatakan bisa, kan gitu. Di sebuah sudut pedesaan, tepatnya di Desa Sebatuan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, tersimpan sebuah kisah perjuangan yang penuh ketekunan dan harapan. Tambak Bandeng bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ruang kehidupan yang telah menemani perjalanan panjang seorang petani tambak bernama Pak Tahan, biasa dipanggil Pak Nur. Bagi beliau, tambak bandeng bukan sekedar sumber penghasilan, melainkan bagian dari kehidupan yang menyimpan cerita tentang kerja keras, ketekunan, dan harapan yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Tahan, orang panggil Pak Nur. Orang panggil Pak Nur, tapi kan panggilan saya itu atas nama Pak Tahan. Usia 67, lahir 57, sekarang kan 26, tidak salah, sekitar gitulah. Asal dari Makassar. Di balik tenangnya permukaan air tambak, tersimpan perjuangan panjang yang mengantarkan setiap tetes keringat menjadi kilauan rezeki bagi keluarga dan kehidupan yang ia bangun. Bertahun-tahun lamanya, beliau mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mengelola tambak bandeng. Dari lahan sederhana hingga menjadi sumber penghidupan yang memberi manfaat bagi banyak orang. Dari tahun 94 sampai sekarang, berarti kurang lebih 32 tahun lah. Kan kurang lebih gitu kan? 30 tahunan lah. Sejak memang 94 kami masuk punya itu udah langsung terjun ke itu. Pak Nur tumbuh dan dibesarkan di lingkungan yang memiliki keterbatasan pengetahuan tentang budidaya tambak. Namun, berkat tekad dan kemauannya untuk memulai usaha, beliau terus belajar dari pengalaman serta orang-orang di sekitarnya sejak usia muda. Berbekal pengalaman dan kemauan untuk belajar, Pak Nur mulai merintis usaha tambak bandeng secara mandiri. Namun, perjalanan tersebut tidaklah mudah. Keterbatasan modal, cuaca yang tidak menentu, serta risiko kegagalan panen menjadi tantangan yang harus dihadapi. Keyakinan itulah yang menjadi modal terbesar Pak Nur dalam membangun usaha tambaknya. Ya, kita sih memang dari awalnya itu cuma mantau ke lokasi itu. Ya, keyakinan kita itu tetap mengatakan bisa, kan gitu. Tapi kalau bagi orang-orang sih namanya orang yang tidak pernah masuk ke situ ya tetap mengatakan tidak bisa. Cara tradisional punya, sistem alami punya semua itu. Memang saya yang pertama tahun 94. Ya, pokoknya awalnya itu saya sama aku punya keponakan yang merintis awal punya lah. 1 tahun berjalan di situ cuma ada 5 peta itu. Yang awalnya yang terbuka punya. Tahun 96 punya itu baru mulai berkembang. Lihatnya ada hasilnya barangkali memungkinkan dia punya penghasilan, akhirnya ya pada mulai turun. Orang-orang kita di bawah di situ pun ada yang turun.
kemudian kawan-kawan kami yang keluarga dari luar pun udah mulai berdatangan masuk. Itu punya tradisional punya, murni tradisional punya. Setiap musim budidaya dimulai dari proses persiapan tambak. Kualitas air diperiksa dan dasar tambak dipersiapkan agar mampu mendukung pertumbuhan ikan bandeng. Setelah kondisi tambak dianggap siap, bibit bandeng mulai ditebar. Tahap ini menjadi salah satu penentu keberhasilan panen di masa mendatang. Namun, pekerjaan tidak berhenti sampai di situ. Setiap hari, Pak Nur harus memastikan ketersediaan pakan alami berupa lumut, serta menjaga kualitas air agar tetap stabil. Memang langsung seperti itu, karena kalau kita tradisional punya, itu harus menggunakan lahan yang ya setidak-tidaknya 2 hektar, kan gitu. Karena kita kan sistem alami punya semua, memerlukan dia punya oksigen, memerlukan dia pakan alaminya dia. Dan kita kan tidak ada tambahan-tambahan seperti itu. Murni, kok yang jelas murni lah alami punya dia. Kesabaran menjadi kunci utama. Tidak ada jalan instan dalam budidaya bandeng. Semua membutuhkan proses dan kesabaran. Di balik keberhasilan yang terlihat hari ini, terdapat berbagai tantangan yang pernah dihadapi. Perubahan cuaca, kualitas air yang menurun, hingga ancaman penyakit ikan menjadi bagian dari resiko yang harus diterima para petani tambak. Tidak jarang hasil panen yang diharapkan harus berkurang akibat kondisi alam yang sulit diprediksi. Ya, namanya kesulitan sih ya tetap ada aja lah. Tapi ya udahlah, yang bisa menutupi semua kesulitan-kesulitan itu ya begitu kita panen ada hasil punya, ya seolah-olah lah terlupakan semua yang itulah. Bagi Pak Nur, setiap kegagalan bukanlah akhir perjalanan, melainkan pelajaran untuk menjadi lebih baik pada musim berikutnya. Keberhasilan sebuah tambak tidak hanya ditentukan oleh satu orang. Di balik aktivitas yang berlangsung setiap hari, terdapat para pekerja yang turut berkontribusi menjaga keberlangsungan usaha ini. Kenalkan, nama saya Faisal, umur saya 23 tahun, asal saya Sungai Mas. Dan saya bekerja sama Pak Nur sudah 3 tahun. Yang membuat saya betah kerja di sini karena Pak Nur memperlakukan kami seperti keluarganya sendiri dan kasih kami pelajaran untuk mengelola tambak supaya tahu cara budidaya tambak, ikan, udang, dan lain-lain lah. Ya, nama saya Nasruddin. Umur 39. Tempat tinggalnya sih Nabire, Papua. Tapi suku Sulawesi Selatan, Bugis. Permulaannya orang buka tambak di sini dari tahun 90-an. Diperkirakan tahun 97. Mula awalnya buka tambak. Itu pun tambak tradisional. Sedangkan saya bekerja di tambak dari tahun 2003 sampai sekarang. Aku bekerja dengan Pak Nur. Nah, sosok Pak Nur itu orangnya sangat rajin dan disiplin. Dia pun selalu mengajarkan kami cara peternakan dengan yang benar dan selalu yang baik. Tidak pernah mengajarkan kami asal-asalan supaya hasil dari tambak sempurna. Dia sosok yang rajin dan disiplin. Hubungan yang terjalin antara Pak Nur dan para pekerjanya menjadi salah satu kekuatan yang membuat usaha tambak ini terus berkembang. Setelah melalui perjalanan panjang selama berbulan-bulan, tibalah saat yang paling dinanti, yaitu masa panen. Bagi Pak Nur, panen bukan hanya tentang hasil yang diperoleh, tetapi juga tentang rasa syukur atas setiap proses yang telah dilalui. Ya, intinya kita ini namanya usaha apapun, pokoknya harus meyakini diri kita sendiri. Apapun bentuknya usaha, ya termasuk kita ini semua harus percaya diri bahwa saya bisa. Masa saya tidak bisa? Semua kita manusia ini kan sama.
Cuma ada yang meyakini dia, ada yang setengah-setengah meyakini, kan gitu. Tapi kalau itu yang kita pegang, bahwa saya yakin tetap bisa. Masakan orang yang lain bisa, kita tidak bisa. Dengan ya harus ya berusaha. Kemudian ya perbaikilah diri kita dengan sekeliling kita. Karena itu faktor utama juga. Harapan itu tumbuh bersama setiap langkah yang dijalani. Sebuah harapan agar Tambak Bandeng tetap menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Dari hamparan air yang tenang, lahirlah cerita tentang kekuatan dan perjuangan. Pak Nur telah membuktikan bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari hal-hal besar, melainkan dari kerja keras yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Mudah-mudahan anak lah yang bisa kasih yang itu. Kalau kita ini kan ya sekarang contohnya sekarang lagi lah, saya kan enggak terlalu itu. Cuma saya itu ya memang dengan anak agak keras. Kerasnya ya bagaimana ya demi untuk bagaimana kedepannya untuk kamu sendiri. Karena saya juga seperti itu. Saya kan enggak punya apa-apa. Saya enggak sekolah, saya boleh katakan saya enggak pernah sekolah. Tambak Bandeng bukan hanya sumber penghasilan, tetapi juga warisan pengetahuan, semangat, dan harapan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Inilah kilauan rezeki yang sesungguhnya, kilauan yang lahir dari keringat, kesabaran, dan keyakinan seorang petani tambak bernama Pak Nur.